kolaborasi bersama Kementerian Agama di beberapa sekolah madrasah di Cilegon. Untuk beberapa sekolah sudah kami implikasikan program mentor ini. Yang pertama ada Mandua, ya teman-teman tahu ya Mandua ya? Program kita sudah berjalan di Mandua, kita juga sudah menjalankan program mentor ini di MTS 3, ada yang alumni MTS 3 di Gerong tahu ya? Ada juga MTS 2, dan juga ada Min 1 Kota Cilegon. Gitu. Min 1 Kota Cilegon. Ya, we held and implement our program in all degrees, in all level, in elementary school, junior high school, and senior high school. Gitu. Nah sekarang ini adalah waktu kita untuk bersosialisasi tentang program kita mengenai madrasah English Center ke teman-teman semua. Tapi sebelumnya teman-teman, mungkin untuk lebih interaktif lagi, Miss mau tanya dong, Miss mau tunjuk 2 atau 3 orang di antara kalian untuk maju ke depan. Miss mau tanya tentang pentingnya bahasa Inggris, boleh ya? Oke, can you up your hand please and come forward? Boleh? Ayo, apa mau ditunjuk? Ayo, boleh, nggak apa-apa. You can speak Indonesian or you can speak English. You can speak bilingual. Ayo, maju. One person, okay. One boy, one girl. Ayo. Mamat. Ayo, by Indonesia, by English. Yo, It will be better if you use English, but if you want to use Indonesia, oh my god. Apa? boleh, ayo. Oke. Siapa namanya? What is your name? Osinem. Mali. Ali. Oh my god, Ali. Mas Mali. Okay, I want to know about this. Maybe you can introduce yourself first. What is your name and what class are you? Oh my god. Speak English. Speak English ya. Wah, gak salah. Oh, hey. Ini sama dong. Can you Hai Mali. Bau. Pak. Mana nih anak ketiga? Mana nih? Parah banget. Tepuk tangan dulu dong sekali lagi. Ali, love you. Perkenalkan, nama saya Halda dari kelas 11 IPA 1. Oke, kasih tepuk tangan. Kasih sapaan dulu buat Halda. Hai Ir. Ya kamu sih mah. Nama saya Ya biar ke orang-orang itu aja sialan. You know what actually our name is saying? Novi. I'm Novi Pujulistari. How about you? Oh, Lovi, Halda, and Itu apa brand? Okay, so the next one Cuci I muka. have a question for you. Mau ditanya pakai bahasa Lovely. Indonesia, atau bahasa Inggris, atau bahasa Arab? Oh my god. I jokes Pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Hah? Indonesia apa? Jawa. Can you speak? Can you answer the question with English? Okay, my Indonesia first. Study. Menurut kalian ya, Ali apakah bahasa Ken. Inggris itu penting dan Ali can speak English. kenapa sampai dibilang penting? Oke, terima kasih. Sama. Thanks. Kenapa sih bahasa Inggris itu penting? Karena di masa depan nanti, Oh ya. Maaf. karena di masa depan nanti, semua prospek kerja itu pasti membutuhkan bahasa Inggris. Dan jika ingin gaji kita besar dalam kerja, Oh my God, itu yang harus gaji. bisa bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu bisa membawa kita kemana saja di dunia ini. Tepuk tangan dulu dong. Everyone is money. The right step. Semuanya adalah uang. Kalau semuanya itu apa? Everyone is bukan di. Karena bahasa Inggris itu penting kan buat komunikasi dengan sesama orang di dunia ini gitu. Karena bahasa kita kan berbeda-beda gitu. Jadi kita bisa menyeimbangkan bahasa dari orang dari setiap negara gitu kan. Karena bahasa Inggris juga bahasa nasional kan. Internasional. Oh my god, sorry. Jadi buat kita berkomunikasi juga kalau ada di Indonesia gitu. Jadi kalau
Bule nyegat nih di jalan dan kabur ya. Bule. Oh, bulenya bule preman. So yes. Oh yes. Pengalaman dari saya, kalau saya cari referensi ke bahasa itu referensinya terbatas. Tapi kalau misalnya pakai bahasa Inggris itu lebih luas referensinya. Kita tepuk tangan dulu dong buat mereka. Teman-teman ada yang bercita-cita untuk kuliah di luar negeri nggak? Jepun. Ada yang bercita-cita untuk kuliah, coba. What is your destination country? If you have the opportunity to go to somewhere outside, what is the country that you want? For example, me, I want to go to Australia and Michigan, America. How about you? Amerika. Jepung. Dia lebih semangat kasih tepuk tangan lagi buat yang lain. Apa? Jepang. Di Jepang rekomen. Rekomendasi untuk negara yang bakal kita kunjungi itu adalah negara Jepang. Jepang. Kenapa harus Jepang? Kenapa yang lain? Anime. Are you wibu? Yes. Wibu. Oh my god. Ngecap boy. One Piece or something? One Piece. One Piece. Oh my One Piece. So you choose Jepang because kenapa? Kenapa harus Jepang? Karena negara anime gitu. Banyak yang mengatakan belajarlah sampai ke negeri Cina. Kalau ini kan Cina, kita bisa lah belajar sampai ke negeri Jepang. Sop. Jadi saudara kita mengatakan dia pengen ke Jepang karena dia is one of wibu. Oh my god. One Piece ya. Wih, One Piece. Pengen kemana sih kalian kalau dapat opportunity nih? Kalau bisa kalian bisa bahasa Inggris dan opportunity ya pasti pengen kemana? Dan atau enggak ke Prancis? Why you choose London and France? Karena kalau di Prancis kan ada Oh, oke, pengen South Indian level. Oh my god. Aku mau ke Jepang ini kan. Pribadi pengen ke Mekah jadi tugas buat Oh my god. That's you so religious, bro. Sis. Oke, pengen jadi tour guide kita ke Mekah ya. Oke, dan my kita God. kasih tepuk tangan sekali lagi dong yang You so religious. teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya kita mau keluar negeri, there is one of the most important requirement. Ada salah satu requirement yang penting banget. Ada yang tahu nggak? Biasanya kalau kita mau keluar negeri nih, apa tuh requirementnya? Requirementnya apa sih? Persyaratannya apa? Ada yang tahu nggak? Bisa bahasa Jawa. What's that? TOEFL. Do you know what TOEFL stands for? Panjangannya apa TOEFL? Itu apa punya? Of English Klub. as French language. Dan itu merupakan salah satu indikator teman-teman ketika teman-teman ada beasiswa CPNS atau entah itu dalam negara luar negeri, that's the one of the most important requirement. Dan biasanya ya ada yang pernah tes TOEFL di sini? Belum. Kalau misalnya di dalam negeri aja yang aman banget tuh 550 skornya. 550 dari 677. Ya, itu untuk TOEFL. Kalau misalnya keluar negeri itu amannya 600. And it is not easy. Itu enggak Gampang. ya. Jadi kita mengadakan program Madrasah English Center ini untuk membantu teman-teman nih yang punya dream want to go to somewhere, gitu ya. Kita mau kalian mau keluar negeri kan harus bisa apa? Bahasa Inggris. Bahasa Jawa. tentunya. Nah, untuk program Madrasah English Center ini teman-teman, mungkin aku bisa sedikit deskripsikan, boleh ya? Oke, jadi untuk di Madrasah English Center itu kita mengadakan di sekolah-sekolah. Dalam satu sekolah itu kita memberikan 2 kali pertemuan dalam seminggu. Jadi kalau sebulan berapa kali itu? Ada 8 ya, ada 8 dan kita akan mengadakannya langsung gitu. Tutornya kita kirim ke sini, jadi kalian nggak perlu ke kantor lagi. Enak nggak? Iya, kita kalian nggak perlu datang ke kantor, langsung aja kita datengin tutor ke sini dan nanti kita bisa sesuaikan dengan waktu pembelajaran dari ekstrakurikuler kalian. Gitu. That's actually the point. Oke, nanti mungkin akan dijelaskan dulu di akhir ya terkait dengan Madrasah English Center dan pembelajaran dari Enter. Tapi mungkin kita kasih kesempatan dulu nih buat ngobrol-ngobrol sama Miss Ali and Miss Ebi.
Abby? Do you want to communicate with them? Nanti nanya pertanyaan ya. Pakai bahasa Inggris ya. Oke. Please welcome Miss Abby. Kita tepuk tangan dulu dong. Gol Olga. Aku tidak This is which one Ellie? Which one Ellie and Abby? Which one Ellie? Ellie, this one. Okay, and this is Abby. Okay, so maybe you can introduce yourself in general. Hi everyone. My name is Abby and I come from Michigan, America. Innovation Education University in Bandung. Oh, in Bandung. And my major is tourism. My hobby, it's the same as my major. My hobby is traveling. Oh my god, jalan-jalan guys. Okay, that's enough from her. Hello everyone, good morning. My name is Ali Olina Green. You may call me Ali. Halo Li. I come from Michigan, United States of America. I study at Innovation Education University with a bachelor's degree of psychology. Psychology. Do you guys know psychology? What psychology? I don't know. Psikolog. Tadi nggak kedengeran. Maybe play Mobile Legends. Oh my god. Let's play together. Yes, I play esports. And what was my hobbies? Oh, I like playing billiards. Yes, billiards are hobby. I think that's enough from me. But if you want to ask us questions, it's really okay. Mau nanya nggak? Soal sister. Apa? Do you still remember who is her name? Miss? Abby. Shelly. Do you still remember about the hobby from Miss Abby? Travel. How about this one? Mobile Legends. Who is your favorite hero in Mobile Legends? Oh, Clay. Oh, dia. Apa? So, do you tidak? have like the specific question that you want to ask to Miss Ali and Abby? Ada yang mau nanya coba? Coba aku. Ada yang mau nanya nggak? Nanti kalau misalnya pakai bahasa Indonesia, Miss bantu translate. Mamat. Boys, Mamat katanya. Ayo. girls, Yuk, gas, cepat. Iya, enggak apa-apa. Translate aja cepat, Mamat. Bahasa just Cina. up your hand and ask question. Apa aja? Mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, apa? You can, bro. Oke, boys. Mulai mau nanya lagi. No. Matanya gimana? Mat gitu sih, Mat. Allah Akbar. Biar Nanti orang Indonesia tuh asik semua. cukup ya? Atau ada yang mau nanya? Ayo. Oh my God. Miss kasih waktu lagi di teman-teman. Ya, Translate cowok semua. Itu nanya nih apa yang membuat kalian ingin sekolah di Indonesia gitu? Ya, later I will help you to translate. Traveling, masa tetap traveling doang? Just sih? tell me. Udah buka translate. Ya udah buka sih. Ya Allah, pakai ke translate black banget teman-teman. Udah masuk kece gunanya apa ini? Pegang cat. My name is Keja dan Citra. What can I call you? Keja. Keja. Yes, Keja. Keja. So, class. What class are you? I'm class. Oh my god. Mipa, anak Mipa. Oh, berarti kimianya pintar. Amin. No. Hai, pasti. Iya, Bang. So, question. Yes. By English. Sudah berapa lama tinggal di Indonesia? That's one. Yes. Umur. Oh ya, mau hidup.
Why do you want to study in Indonesia? Selain itu umur. How old are you? We are 19 years old. Oh my god, 19. Itu berapa? 19. We are 19 years old because we are actually twins. What the meaning? Kembar. Kembar tapi Not identical. Saya ini mau maju nih. Oke, why do you want study in Indonesia? Ayo. Ayo. Fauza won. Sini. Oke. Oh my god, Fauzan it's cool. Jangan mojok-mojok sih, jangan. Gak baik kamu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh my god. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Adima dari kelas 11 MIPA 1. Oh, Fauzan. Pertanyaan saya, kalian itu bisa kakaknya dari luar negeri deh, dari Amerika. Terus pendapat kakak tentang Indonesia itu gimana, dan juga Gemeter. Jangan gemeter. kebanggaan kakak bisa tinggal di Indonesia gitu. Apa yang bisa dipertahankan sampai betah di Indonesia gitu. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What your opinion about Indonesia ya? Oh, there's a good question. Okay, we asked just now that. Oh, what is your impression when you come to Indonesia? Maybe about the people, food, or something like that. And then, why that make you comfortable in Indonesia itself? Okay, for me, the difference between Indonesia and America. In Indonesia, the people likes to catcall. oh, what the meaning cat call? Oh my god. Oh my god. And I live in Indonesia because I study here and my mom's parents live here. Di Indo tinggalnya. Pantesan aja ke sini. Okay, that is the answer from Emi. Gimana tuh poinnya, Fauzan? Ayo Jan, apa Jan coba? What is the point? Ya tadi apa kan? Poinnya apa tadi? Poinnya katanya Perbedaannya apa? kalau di Indonesia Orang Indonesia tuh kayak gimana? suka catcalling gitu. Ya. Iya, katanya catcalling. Kalau di Indonesia suka catcall. Iya. Kalau di Amerika nggak ada catcall. Hah? In Amerika Nggak ada catcall. Tadi gimana? Example from catcalling? Oh my god. For my personal opinion, the difference between America and Indonesia is actually Americans kind of respect privacy, but sometimes the bad thing that I really sometimes don't like is that sometimes we don't have privacy here in Indonesia. But the beautiful thing is that the people here are individualists, but they're more to like social people and very kind. That's why. Oh my god. It's so weird that I see people who throw trash like everywhere when it's actually illegal in America. Apa namanya? So is there any punishment for the people What you who throwing the recommend? rubbish everywhere? The highest fine for throwing away rubbish everywhere is $5,000. Tuh, kalau misalnya di Amerika ngebuang sampah itu dapat punishment bayar $5,000. Oh my god. It depends on the country. Oh, itu depends tergantung ke berapa banyak ininya. Sampah. Maybe we have to implement it in Indonesia, right? Yes. Gimana Fauzan tadi poinnya apa coba? Miss mau review dulu kalau misalnya dari Ebi tadi Kak Ebi gimana? Kalau dari KIP tadi katanya kalau tinggal di Indonesia itu ada catcallnya. Ya. Ini Ada dari catcallnya. masyarakat Indonesia itu ada catcall, terus juga karena
orang tuanya tinggal di Indonesia. Okay, that's cool. Wow. And then how about Miss Ali? Ayo, bisa lihat. Bisa itu tadi keren tapi nggak tahu ya. Tadi Oh my God. orang-orangnya baik ya. Ya baik. Orang-orangnya baik. So I always start my point. Is this mic better? Yeah. This mic is. So the point is that I always see Indonesian people throw trash everywhere, Ya, which is actually a fine in America, so it's illegal. Yes. Sometimes I hardly have privacy, you know. Like if I'm like eating somewhere, I always see someone like taking pictures of me or like. Taking picture. This is the thing that I don't like. Dia ngambil foto When sembarangan. like men will come up di to Amerika. you and they will like touch you like that, and it's like Dia disgusting. suka ya. Jadi Yes. suka dia. I'm a person who's really sensitive to germs. Yes, I have misophophia, so it's like germs things. So I don't really like when people like randomly touches me, and like you know how sometimes the old women like they will come up to you and like touch you like that. It's like Oh my God. yes. Oh my God. Sometimes when I see guys doing this, Pas belajar balik they would do gara-gara itu dia suka. like this. They would do like that. It's like Indonesia. Yeah, I just don't like to be touched. So yeah, sometimes we don't have privacy, but Indonesia is a really great country actually, because I love the food and the people. Can you mention what kind of favorite food, several food that you like in Indonesia? Rapik. I like anything. Anything from Indonesia. She likes anything from Indonesia, but me personally, I like kentang balado. Oh, rapik, you know rapik? Tanya. You know rapik? Some people are like ashamed to say this, but I like actually pete. You know pete? Kenapa ya kalau yang makan pate ini? Apa sih orang? Some people, you know, they're Asian people. Like, she likes jengkol, but I like Sumpah, gue nggak tahu umur hidup belum pernah makan jengkol. Terong apa sih? Apa cucumber ya? Cucumber ya? Cucumber. Eggplant. My sister, she loves eggplant. I don't. Pakai table sekali ya. Rapik. Seblak. Mulai seblak. Iya. Oh. Mulai seblak nih friend. But I don't like the too spicy one. But my sister here, she really loves spicy. Oh, that's don't like Apa spicy. tuh? What do you mean spicy? This Jadi kalau Ali itu nggak suka pedas ya, tapi kalau Amy, she likes so much about the spicy food. My sister, she can't eat without sambal. So she likes spices a lot. Alright, thank you so much. Kita kasih tepuk tangan dulu dong sekali lagi. Satu lagi kok, orang nggak boleh izin Iya. And the next one itu tadi Miss siapa masih ingat namanya? Ali. Tadi harusnya mau nanya banyak. The next one we also have the another guest star. Kita juga ada apa namanya bawa nih dua students from Enter English Center, dan mungkin juga teman-teman bisa lihat ya mereka ketika communicate with native speaker from America. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Kak Ahdan dan juga Kak Meli. Aboy. Oh my God, Aboy. Ketol. Oh my God. Sit up. Okay, so this is Ahdan. You know about him? I don't know. Yes, girl students in 101 Kota Cilegon, right? Yeah, right. And then this is May from Enter English Center. But as we look, she is not from senior high school, but from junior high school. Okay? Can you introduce yourself in brave? Hello, good morning, fellas. Good morning. Oh my God.
Stay calm. Let me introduce myself. My name is Melanie. Let me introduce myself. My name is Melanie. You can call me May. I'm in 9th grade at Junior High School 14 Cilegon. I'm 14 years old. Nice to meet you guys. Stay calm. Pedok. What is your hobby? I like singing. Who is your favorite? Taylor Swift. Can you sing maybe a little lyric or something? English. Oh no. Speak ya. Malu ini. Malesin. Kalau game itu penting siapa sih? Tadi kata namanya siapa? Soda. Melani dari SMP 14. 14 ya. 14 tadi tuh ngomong 14 bukan tuh. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Kak Ahdan. Ahdan. Oh my god, Aboy. Oh my god. Hello fellas, my name is Before that, let me introduce myself. My name is Muhammad Ahdan Fauzi, but you can call me Ahdan. Oh, Aboy. Aboy guys, Aboy. Not Ahdan. Call me Boy. Aboy. The name is cool, bro. Your name is Aboy here. Some people here. Some people here. Aboy. Aboy. I'm first grader of Islamic Senior High School. Yeah, I'm studying here. You study here? Yeah, I'm studying here. Aduh. My hobby is Study. sports. Oh, sport. In bicycle. Bicycle. You like bicycle, right? I like bicycle. Play Mobile Legend. Kita kasih tepuk tangan dulu dong sekali lagi. Boy, play Mobile Legend. Nice to meet you all. Okay. Please, so Mr. Ahdan and Miss May. So after this, we will look the show or the performance when they communicate. What the meaning communicate? Make the conversation. What the meaning conversation? Percakapan. Percakapan. With native speaker from America with Ellie and Abby. Please come again, Ellie and Abby. So this is Miss Ellie and Miss Abby. We will look the performance from them when they communicate. Jadi mereka ini adalah murid dari Enter, teman-teman. Murid dari Enter, ada Miss May dan juga Miss Ahdan, dan kita lihat coba performa mereka ketika ngobrol langsung sama native speaker from America. Okay? Yes. So maybe from the first is I will give the microphone to Ali and Abby. Butuh translator nggak? Boleh. Nggak usah ya? Pada pinter-pinter kan? Oh my god. Kau jadi smart. Sorry. This mic is kind of blurry, right? Hidungnya mic-nya tuh. I actually have questions for you both. So maybe to both of you, what motivates you both to learn English? Maybe we'll start from Ahdan. What motivates you to learn English? Jangan sembunyi gitu kan? Maju. Thank you, Miss Ellie, for the question. It's a good question. Okay. My motivation to learn English Take up. all because it increase the self-care. So and Tangannya. Pelan-pelan aja. Stay calm, boy. Stay calm, boy. Calm. with English we can build relationship with people there. Passion. And English is international language. Iya, tentu itu yang So penting we banget. can exchange knowledge and so on. Okay, thank you. Okay, thanks. Okay, maybe next for me. That was a great answer, actually. English is an international language, right? Yeah. So he's right. Actually, we can actually communicate with each other, Sama right? juga oke. Okay, maybe me. Thank you, Miss Ellie. Let me answer your question. I study English because I feel interest to learn English. English
even though many classes or schools use English as the medium instruction for regular language at school. So English is also very useful to employment. So I feel challenges to learn English. May I ask a second question? Okay. When did you both realize that English was important? What's special about learning an answer? What's special about learning an answer? Thank you, Ms. Ali, for the question. I think I think from study here, we just study about standard curriculum, but when enter, we study about all of the things. Yeah, all of the things like SDGs, so broadcasting, talk show, and news anchor, and all that. News anchor too. So I think Anchor is so special, but to learn English. Tepuk tangan dulu dong. Oh my god, apa itu? Actually, I just want to explain about Chinese friends. Because in school, the reasons are not too many. Because in school, you just study about the Indonesian curriculum standard, not many. So in Anchor, we listen are not too at school, like talk show, SDGs, and news anchor. Like if at school you don't learn about SDGs, right? But even though it's very important, you all have 17 SDGs. This is very important. Can I interpret first? Gimana teman-teman? Poinnya dapat nggak? Tadi kalau kata Amdan, because English is the one of the international language. What do you mean international language? Bahasa internasional. And then tadi ada juga bilang we can make the relationship with another people. What do you mean relationship with other people? Relasi. And then she also said that we will exchange the knowledge. What do you mean exchange knowledge? Berbagi pikiran. Exchange ya. Kalau tadi kata May, because it is the world language. What do you mean world language? Bahasa dunia. Terus tadi tentang specialty in education, just know that in Anchor is not only learn about book listening or something like that. Tapi ada apa aja tadi? What is your agenda? Broadcasting, SDGs. so news anchor. News anchor. What do you mean anchor? Angkor. News anchor. What do you mean news anchor? Pembawa? Acara ya, news angkor. Berita. So talk show and audio. Ya, ada talk show juga. Jadi bentuknya itu nggak cuma nulis teman-teman, nggak cuma nulis atau berkomunikasi, tapi kita juga akan mengadakan berbagai metode supaya lebih praktikal dan juga komunikatif, gitu ya. Kalau tadi Miss May bilang juga sama ya, kalau misalnya di kalau di kelas biasa mungkin itu pakai bahasa Inggris standar, tapi kita mengkolaborasikan itu untuk menjadi lebih komunikatif. You got it? The point? Yeah. Okay, the next question. Do you want to ask a question again? Okay, the next question is from me. Can I know in Enter who is your teacher and how is he? How is your teacher? Yes. Thank you for the question. Miss Abby. Let me answer your question, Miss Abby. In my first class, I was taught by Miss Lintang. She
teaching me very smooth, kind, and never get angry when giving assignment. And so now was taught by Mr. Bob. Yeah, Mr. Bob. Actually, Mr. Bob is engineer, but he also teacher in Asia. Yeah, because his English is very good, very amazing. Yeah, Mr. Bob. Yeah. So Mr. Bob can speak French too. Bisa bahasa Prancis. Hey, Jazzy, thank you. Thank you, Miss Ellie. Answer. The one whose teacher I betrayed, Mr. Bob. In my first class to until my class, my teacher was still Mr. Bob. Mr. Bob is novel architect or engineer from Universitas of Diponegoro. And not only that, he speaks French too. He is very strict when he's teaching, and he doesn't discriminate to other. When you are bad, he will say bad, and you are good, he will say good. Okay, may I interrupt? So all the teachers that enters is actually splendid teachers, and I find them very calm and they're very nice to their students actually. When you study at Enter, you would see that the teachers will have a big bond with you. So it's not like a teacher and student friendship, but it's like friend and friend. So it's a really great place actually. Because in my experience with Enter, actually it was very great. Like I have Miss Nofi, Angel, and I have Miss Lintam, I have lots, and they are very kind and very calm actually when they teach. I really love the way they teach. Big thanks to you, Miss Novi, because she's been our translator since September actually. She's been my translator since September. She's a great teacher. Thank you. Okay, the last question for me, okay? What is your favorite part learning at Enter? Momen. Thank you, Mr. for this. Iya. My favorite lesson are Anchor and SDGs. Yeah. SDGs is a set of 17 Sustainable Development Goals set by the United Nations to achieve economic, social, environmental globally until 2030. Yeah. Until 2030. And you know what? In Enter also there is like a drama of role play, right? What is the name of the role play? Yeah, what's the role play that you both did? Anastasia. Oh, so you become the actor and actress there. Yeah. Wow, that's good. You the actor juga? Najib. Oh, aktornya Najib. Okay. Thank you. Good answer. Maybe I will answer your question. I really like learning about talk show. It's a very exciting to be artist who plays Anastasia. Anastasia from Russia. Anjir Russia. Rusia. Dia apa katanya? Apa? Thank you. It's actually the question from Ali and Abitu, Amdan and Amid. Amid, do you have a question? You already prepared it, okay. So can you ask the question to them? Do you want first? I have two questions for you. Can you up your voice, please, girl? I have two questions for you. The first, what you find to is English accepted to Miss Amy?
Apa? Aboy. Okay, I think English is very important because English is now an international language, and English you can use it for finding works now. Works usually right now you have to know how to speak in English, and I think it's very important to know the basics. Just me. Oh my god. The second question, your opinion or your talk about Tangan gue jadi tripod. use grammar. Okay, in America, you don't really have to use grammar. You use like your own language. So when you make a sentence, you don't even use grammar, but you use the words that you have. Like at least you know the basics of English. So vocabulary is more important than grammar. Yeah, at least you know the basics. You can make a sentence by your own. Iya. Nih teman-teman, tadi Miss Tapi nggak terlalu betul perlu sih. Oke. konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tadi Miss May nanya, what is the importance of grammar in English in your own opinion? Kita tuh kalau misalnya ngomong bahasa Inggris suka ini nggak sih? Suka ribet ke grammarnya nggak sih? Iya. Miss, she have kayak gitu Iya, kan? iya, iya. Tadi Miss Abby nanya, Abby jawab. So what is your answer just now? Which one? The importance of grammar. Is it important for us? Because sometimes we are distracted by a lot of structure. Grammar is not important, but you have to know the basics of English first, so you can make a sentence. Apa tuh maksudnya? Basicnya. It's important, but for the beginner, you have to know about the basic gitu. Jadi jangan terlalu terpaku. Misalnya tensesnya harus past continuous tense atau harus future continuous tense. Yang penting teman-teman bisa basic, and the one of the important things is about the Vocabulary. What about vocabulary? Kosakata. Okay, next. I have prepared question from Miss Ellie. Gak apa-apa. Nice. Gak apa-apa. Prepare. Udah prepare guys. May I know what's our best strategies for improving English skill in your opinion? Thank you. What are meaning strategies? Tetap. Strategi. Okay, in my own opinion, since I learned actually other languages, maybe you can't learn from books only, but you have to try. You have to find a will to like speak with your friend. Like even though your English is like so bad, but the thing is, you don't have to be stuck to the grammar because grammar doesn't actually mean anything. Like if you watch movies or you listen to music, there's hardly any grammar. Oh ya. Yeah, just read the subtitles. So just don't matter about the grammar. Oh yeah, this is verb 1, verb 2, past tense. Don't worry about that. It's just the will to speak English. Like my two friends here, how we communicate is that we don't mind the grammar actually. Yeah, we just have the will to speak and be self-confident actually. Yes. If you're confident in speaking, then it will be easier for you to understand and actually speak English. In my own opinion, just focus on the vocabulary. So just find what maybe Anne means, or maybe what does Rudolph mean, or something like that. So just don't be stuck to the grammar actually. Apa tuh poinnya maksudnya guys? Don't be stuck on grammar. Jangan terpaku oleh grammar. Jangan terpaku, betul. Jangan terpaku. So do you have any strategies for improving our listening skill? Maybe in the enthusiast way, like the happy or the fun way. The fun way to like improve your pronunciation or the way you hear listening is that Harry Potter actually. Harry Potter. Yeah, I know. Yes, actually. So if you like listen to Harry Potter a lot, it was really not like that, Hermione. So when you listen to that, actually, if you learn from British first, learning American would be easier. Because actually, some of the tenses of UK and US are like different. But if you listen to their accent, it would make you easier to understand 55 accents of the United States.
Ini katanya logat bahasa Inggris di Amerika itu nggak cuma satu, tapi more than 50. What do you mean 50? 50. Lebih dari 50 aksen atau logat dialek. Yes, like Indian English, Switzerland English, Irish English, New York English. There's still lots. So just listen to Harry Potter. It would make it easier for you guys. And to other movies that you like. Maybe you could translate sinetron to like English. Translate sinetron to English. Sorry. Ikatan Cinta, for example. Yeah. Just translate it to English. It will make your vocabulary like better. Thank you for your question. You can speak in bahasa gitu, boy. That's amazing. Please answer. Please speak in bahasa. Jawaban ya, answer. Okay. Next question. Next question. Should we learn English from practical to theory or theory to practical? Yeah. Saya tuh ngerti tapi Should we know? Iya, apa? Should we know practical to theory or theory to practical? So which one do we use? Actually, in my opinion, okay, sorry, it's my opinion, but I think practice is better. Practical. Because if you only know like the theories, it won't be enough as you finding an experience to like speak. You know, pretend like you learn the way how to make ice cream, but if you never learn how to make it, like practice how to make it, it'll be nothing, right? But if you practice first, it would be easier for you to like understand the theory. So I think it's practical to theory is better. Thank you. That's good answer. I like that. Oi. Give it a applause once more time. Tapi di Inggris mau nanya teman-teman, mendingan speaking apa reading? Speaking. Mendingan listening apa reading? Listening. Jadi teman-teman disuruh speaking sama listening. Coba, Miss mau tanya, what are your challenges in speaking? Biasanya nggak mau ngomong bahasa Inggris itu kenapa sih? Tantangan itu kenapa gitu? Susahnya apa? belibet. Takut salah, terus belibet. Ya benar. Kata-katanya kosakatanya kurang. Kosakatanya kurang. Ada yang mikir gini nggak? Mau praktek tapi nggak ada teman ngobrol. Betul. Pernah gini juga nggak? Mau pakai bahasa Inggris tapi takut di komen nih, bahasa Inggris banget sih. Oh my god. Kayak gitu nggak? Yes, actually in Indonesia there is a perspective you try to speak English and they say, oh my god, you are like present to be very speakers like that. Please don't do that. Your English is not so good. What is your opinion about that? I'm sorry. So my opinion about English, about English is actually mocking the other Indonesians in English is actually a bad thing. You know why? Because it's the same thing as us learning Indonesian. Like, we don't actually mock each other's accent because everybody has their own accent. You have Sundanese accent, Javanese accent, no matter where you come from. So speaking English is not about the accent, it's about the vocabulary and the way you speak, your pronunciation on the accent. So just focus on your speaking. Just don't mind people saying, oh yeah, your English is so ugly, you sound so ugly, don't speak English. That is like so rude, so just don't mind what they say. If you want to speak English, then keep on speaking English. There's no limits. Just improve our self-confidence and don't care about Yes, don't care about others. Others may hate, but that makes you stronger. Thank you. Okay. Thank you for question. Others may be hate, but it will make you stronger. Artinya apa? Others may be hate. What do we hate? I hate you. Yeah. Others may be hate, but it will make you stronger. What do you mean? Ya, Oh my god. orang bisa membenci kita, bisa ngata-ngatain kita, tapi itu bisa membuat kita lebih kuat. Strong, So, once more time, thank you so much for all of you guys. Sitting back to your seat. Kasih tepuk tangan dulu buat
gimana sih caranya supaya ngomongnya lancar, atau gimana sih caranya supaya nggak stuck di grammar dan sebagainya. Oke, tapi sebelum ini Miss mau panggil teman Miss dulu. Please welcome Miss Angel. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Miss Angel. What are we doing now? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sarapan ya? Belum. Kali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu buat teman-teman kita yang tadi udah maju. Ada yang tahu nama aku siapa? Miss Angel. Miss Angel. Kira-kira dari penampilan teman-teman kita yang barusan, kalian tertarik gak buat belajar bahasa Inggris? Oh my god. Tertarik. Kalau belajar bahasa Inggris, kalian punya suatu kesulitan tertentu nggak? Oke. Di sini Miss akan jelasin beberapa metode pembelajaran di Enter, oke? Oke. Jadi kalau kalian belajar nih, kira-kira kalian suka merasa kurang fokus gak belajarnya? Terus kalau misalkan kalian bahasa Inggris nih, belajar, kalian suka merasa kesusahan gak buat ngucapin atau nulis atau ngafalin? Suka kesusahan? Atau kalian punya kecanduan tertentu kayak suka main HP, scroll TikTok, ada? Oh, that's so fair. Atau punya ketakutan tertentu ada? Ada? Apa salah satu contoh ketakutannya? Takut apa? Takut. Jadi dari sendiri itu kita ada salah satu metode pembelajaran hipnoterapi. Ada yang pernah dengar apa itu hipnoterapi? Pernah. Apa? Ada yang mau jelasin? Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar nggak hipnoterapi? Sudah. Oke, di sini aku jelasin ya. Jadi di Enter itu sebelum kita belajar pasti akan ada metode hipnoterapi. Jadi hipnoterapi ini tujuannya itu untuk relaksasi pikiran. Terus juga untuk melatih kefokusan kita. Terus juga misalkan nih kita punya pikiran kalau bahasa Inggris itu susah. Bahasa Inggris itu kurang mudah dipahami. Nah, ketika hipnoterapi kita tuh akan ditanamkan dalam pikiran kita kalau bahasa Inggris itu mudah, bahasa Inggris itu menyenangkan gitu. Atau mungkin kalian punya kecanduan nih kayak, kok kayaknya aku susah banget ya buat berhenti scroll TikTok. Kok kayaknya aku susah banget ya buat fokus belajar. Nah, lewat hipnoterapi ini kalian bakal lebih fokus belajar, bakal bisa ngilangin kecanduan, bakal bisa ngilangin fobia gitu. Kira-kira kalian tertarik gak buat hipnoterapi? Iya. Mau nggak? Kok jawabnya kurang semangat sih? Terus juga pembelajaran yang lainnya, selain kalian itu nanti bakal belajar langsung sama tutor dari Enter, kalian juga bisa belajar di rumah sendiri. Nanti dari tutor Enter itu kadang ngasih link atau beberapa aplikasi bahasa Inggris yang bisa kalian pakai di rumah gitu. Jadi kalian belajar bahasa Inggris itu bukan cuma di sini aja, tapi di rumah juga bisa belajar bahasa Inggris. Oke? Ada yang mau ditanyain dari metode pembelajarannya? Ada yang mau nanya? Enggak? Oke, selanjutnya di Enter juga dengan minimal kalian belajar sampai 1 tahun, itu ada jaminan mahir conversation selama 40 hari. Jadi kalau kalian itu belajarnya terus menerus selama 40 hari, Enter itu ada jaminan kalian itu bisa bercakap-cakap pakai bahasa Inggris lancar. Gitu. Mau nggak? Mau. Oke. Terus juga minimal kalian mengambil pembelajaran di Enter 1 sampai 2 tahun, itu kalian bisa dapat garansi mengulang gratis seumur hidup. Jadi walaupun nih pembelajaran kalian di sekolah ini udah selesai bahasa Inggrisnya, kalian mau tetap belajar di Enter, itu ada garansinya. Jadi
Boy. Bukan. Melani sama Aboy. Jadi di enter itu belajarnya nggak harus selalu serius, kayak biasanya kan kita belajar tuh terpatok sama materi, ya nggak? Terpatok sama apa sih yang harus kita kejar. Nah, kalau di enter belajar itu santai tapi serius gitu. Jadi kayak talk show, broadcast, bawa berita itu sebenarnya santai gak? Tapi materinya serius gitu. Jadi lebih fokus ke praktek daripada materi. Makanya tadi ada jaminan Mahir Conversation sama berapa hari? 40 hari. 40 hari itu sama dengan berapa bulan? 1 bulan lebih 10 hari gitu. Ada yang mau ditanya lagi tentang pembelajaran di enter? Ada yang mau nanya? Ada yang masih bingung? Enggak ya? Oke, mas cukupnya sampai di sini boleh? Boleh atau ada yang mau ditanya lagi? Bayarnya berapa? Mungkin nanti habis ini ada penjelasannya. Oke, ada pertanyaan lain? Gak ada? Bisa cukupin sampai di sini gak apa-apa? Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macet tuh sebanyak apa? Macet sama ini tuh sama kan? Tapi beda iya beda. Macet tuh masih bisa di apa bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk 1, 2. Itu cirinya apa? Dengan fokus. Yang pernah ikut di lantai atas siapa? Cung, angkat tangan. Yang pernah ikut di lantai atas hipnoterapi, kita latihan fokus, bisa memindahkan motor tanpa disentuh oleh tangan, pakai mata aja pindah motor itu. Hah? Beneran? Nih, salah satu belajar di enter tadi kata Miss Angel apa? Hipnoterapi. Tahu kan hipnoterapi kayak gimana prakteknya? Latihan konsentrasi, latihan fokus. Mau dicontohin? Mau? Coba caranya gini. Sekarang pegang pundak temannya sebelah kanan. Nah, kalau nggak ada yaudah anggap aja tuh ada temannya sebelah kanan. Oke, sekarang tepuk-tepuk ya. Hai temanku. Kalian biasanya manggilnya apa? Hey boy. Hah? Oh hey Kenjol ya, terserah lu lah manggilnya apa. Oke ya, ikutin kata-katanya. Hei temanku, tidur baik, pulang, jalan-jalan ke Amerika, bangun yuk. Itu bisa ngomong kumaha? Belajar deh ente. Balik, tepuk lagi yang sebelah kirinya. Lebih kencang tepuknya. Hei temanku, ketinggalan zaman. Ngomong pakai bahasa Indonesia bae mah. Pakai bahasa Inggris satu. Oke, kita sekarang belajar konsentrasi. Ini teman-teman pernah nggak kalau waktu belajar tuh suka gini? Belajar, gurunya udah ada, kita udah berusaha nih memperhatikan gurunya. Atau ngantuk gitu kan? Pas ditanya sama gurunya, tadi yang ibu bapak sampaikan apa? Malah temennya apa sih? Mau saya juga nggak ngerti. Sering nggak kayak gitu? Sering atau sering banget? Rugi nggak kalau belajar kayak gitu? Tahu nggak penyebabnya apa? Kurang fokus. Ya, penyebab gak fokus apa tahu? Mikirin mantan, bener nggak? Mikirin gebetan, terus apa lagi? Kan bukan waktunya, saatnya belajar. Gimana caranya biar langsung fokus? Nah, nanti pakai metode hipnoterapi, tinggal tepuk aja gitu, langsung fokus tuh. Hanya bisa melihatkan gurunya. Bahkan, Cung tadi siapa yang kalau pas belajar tidur? Angkat tangan. Ada yang ngantuk kan? Bagus. Nanti pakai metode hipnoterapi nih, Anda matanya tidur, tapi telinganya bisa dengar. Mau? Dan nanti saat ditanya,
sama gurunya, itu Anda langsung bisa jawab semuanya yang guru Anda sampaikan, mau nggak? Nah itu nanti pakai metode hipnoterapi. Mau dicontohin? Mau dipraktekin? Yang kedua, kalau kita mau ngomong bahasa Inggris nih, suka ada nggak kayak gini? Suka apa sih? Apa ya? Di kepalanya ada, tapi kok mulutnya kayak sisa kekunci gitu. Pernah nggak kayak gitu? Pernah nggak sering? Sering banget. Tak tahu nggak kenapa? Kenapa itu? Nih, itu namanya ngeloading. Apa? Ngeloading. Tahu nggak ngeloading? Nah teman-teman, karena belajar bahasa Inggrisnya itu tuh pakai otak kiri, jadi sering lupa. Baik, kita praktekkan ya metode hipnoterapinya, mau? Oke, sekarang coba angkat telunjuknya kayak gini. Tarik napas yang panjang. Oke, coba dipraktekkan dulu. Siap? Nih, cara untuk bisa langsung konsentrasi cukup gini. Ikutin kata-kata saya ya. Gini, tarik napas yang panjang dari hidung sampai mentok nih. Cara untuk bisa langsung konsentrasi, turunkan aja dulu tangannya. Nanti disangka kampanye gini satu. Wah. Oke, gimana caranya biar kita langsung bisa konsentrasi? Nah itu pertanyaannya. Coba, siapa yang senang nonton bola? Ada? 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 Siapa yang tahu Ronaldo? Ronaldo. Cung yang senang sama Ronaldo ada? Hah? Mana? Sini. Sini senang Ronaldo nggak? Atau laki-laki siapa ada nggak yang suka Ronaldo? Bojan, oke Bojan sini. Bojan, ayo Jan. Ayo kamu Jan. Ojan namanya? Oh Ojan. Oh Pak Ojan. Ojan pernah lihat Ronaldo nendang bola pas penalti nggak? Pernah. Oke, sekarang kamu praktekkan. Nih angkat bolanya. Nih bolanya nih. Aduh. Jan nyepak aja kamu Jan. Gampangnya ini nih. Ah, coba praktekin gimana caranya Ronaldo mau nendang penalti. Jan. Oke, terus. Pede banget Jan. Sebelum lari, sebelum nendang dia kayak gimana? Loncat dulu. Oh iya dong, loncat dulu. Ayo Mi. Ayo Mi. Ini Ronaldinho. Nah, oke, coba kamu. Oke, gitu terus. Ada yang lupa sebelum nendang biasanya dia berhenti dulu kayak gimana tuh gayanya? Ayo Mi. Nah, perhatikan ada kayak gimana? Oh my god. Mi. Ini apa saya Mi? Sebelum nendang, lihatin dulu bolanya, bener nggak? Iya gitu dulu. Coba kayak gimana tuh gayanya? Kayak gimana? Oke. Antrum. Ngeliatin bolanya dulu gitu. Ngeliatin kiper. Fokus. Terus dilihat dulu gawangnya gitu. Nah, dia sambil kayak gimana mukanya? Merongos dulu. Oke, bener nggak kayak gini? Ronaldo biasanya gini. Iya gitu dulu. Bener nggak? Bener nggak gitu? Itu apa? Itu namanya merelaksasi diri. Apa namanya? Nah, cara merelaksasi diri itu cuma kayak gitu doang. Coba ikutin, praktekan. Boleh duduk. Jadi Ronaldo pemain termahal di dunia. Bayangin sekelilingnya itu ada penonton banyak. Bayangin kalau dia tendangan penalti aja sampai meleceh, malu nggak dia? Oh, langsung dipecat itu. Nah, cara untuk bayangin di sekeliling kita berisik gandeng. Tahu gandeng? Berisik, mudah nggak kalau kita berisik konsentrasi, mudah nggak? Tidak. Nah, tapi dengan cara ini teman-teman bisa konsentrasi secara langsung. Mau dicoba? Rumusnya 4-4-4. Tarik napas 4 detik, tahan 4 detik, keluarkan selama 4 detik. Ingat, dari mulut keluarkannya, jangan dari pantat, nanti bunyinya beda-beda. Oke, mau coba? Jadi tariknya dari hidung, keluarkannya dari mulut. Oke? Bukan dari pantat, ingat. Oke, kita praktek yuk. Tarik napas yang panjang dari hidung. Tahan, keluarkan.
Oke, rasakan sekarang lebih sejuk, lebih santai, dan lebih damai lagi. Boleh dicoba lagi konsentrasinya? Oke, kita coba sekali lagi. Tarik nafas lagi yang panjang dari hidung. Keluarkan. Oke, sekali lagi boleh pejamkan matanya sekarang. Oke, latihan konsentrasi. Oke, tarik nafas yang panjang lagi dari hidungnya. Sekarang rasakan lebih tenang, lebih santai, lebih rileks, dan lebih damai lagi. Keluarkan perlahan. Oke, boleh. Sekarang angkat telunjuknya ke atas di depan kalian. Sekarang kita akan latihan konsentrasi ya. Nah, sekarang coba Anda lihat satu titik aja yang ada di sini nih. Lihat. Nih, yang pas sambungan ininya nih. Nah, kita belajar untuk melihat hanya melihatnya tuh di sini aja. Ya, boleh. Sekarang gini. Sudah? Oke, sekarang Anda fokus konsentrasikan penglihatan Anda ke telunjuk Anda. Oke, fokuskan konsentrasikan sekarang ke telunjuk Anda. Nah, sekarang Anda fokuskan lagi hanya ke satu titik yang Anda lihat di telunjuk Anda itu. Nah, boleh di persambungannya. Di tengah-tengah sambungannya itu ada uratnya, Anda fokus ke situ saja. Dan sekarang pandangan Anda ke depan mulai buyar dan hanya melihat kepada satu titik yang ada di tengah telunjuk Anda itu aja. Oke, tarik nafas yang panjang dari hidung. Dan sekarang hembuskan perlahan. Rasakan telunjuk Anda sekarang semakin mengeras, semakin kuat, dan semakin keras lagi. Dan sekarang coba Anda bayangkan telunjuk Anda itu mengeras seperti besi. Terus semakin keras lagi. Dan sekarang besi itu perlahan menjadi semakin kuat. Terus semakin kuat lagi. Dan semakin keras lagi. Bahkan sekarang telunjuk itu kekuatan besinya sudah berkali-kali lipat lebih keras lagi daripada sebelumnya. Lebih kuat lagi daripada sebelumnya. Bahkan sekarang saat Anda ingin berusaha membengkokkan telunjuk Anda tersebut, entah kenapa telunjuk itu berubah menjadi besi yang sangat keras dan sangat kuat sekali. Saat Anda ingin berusaha membengkokkannya, entah kenapa besinya menjadi sangat keras dan kuat sekali. Coba sekarang Anda bengkokkan, semakin ingin berusaha membengkokkannya, entah kenapa menjadi sangat keras dan kuat sekali. Coba bengkokkan. Semakin ingin berusaha membengkokkannya, entah kenapa telunjuknya menjadi sangat keras dan kuat sekali. Keras seperti besi, sangat keras dan kuat. Coba bengkokkan. Semakin ingin berusaha membengkokkannya, entah kenapa telunjuknya menjadi sangat keras dan kuat sekali. Semakin ingin berusaha membengkokkannya, entah kenapa semakin keras dan semakin kuat sekali. Ayo bengkokkan. Bengkokkan nih, semakin ingin berusaha membengkokkannya, semakin keras dan kuat banget. Terus bengkokkan terus. Terus bengkokkan, semakin ingin membengkokkannya, semakin keras dan kuat. Ayo bengkokkan Jan. Semakin ingin membengkokkan, semakin keras dan kuat sekali. Terus. Parah banget sih Mi. Astagfirullahaladzim. Bisa. Ya udah, kalau misalkan jangan. Terus bengkokkan, semakin ingin membengkokkan di sini. Semakin ingin membengkokkan, semakin keras dan kuat banget sini. Sini cepetan. Ya udah, nanti pulangnya gini aja mau nggak? Semakin ingin membengkokkannya, semakin kuat sekali. Semakin ingin membengkokkannya, semakin keras dan kuat banget. Bisa bengkokkan? Semakin ingin membengkokkannya, semakin keras. Coba bengkokkan, semakin dibengkokkan, semakin keras. Ayo, bisa nggak? Coba bisa, kenapa? Beneran serius? Bohongan apa seriusan? Serius? Coba bengkokkan, semakin ingin bengkok, semakin keras tuh. Coba bengkokkan. Semakin bengkok, semakin keras. Semakin ingin membengkoknya, semakin keras. Terus tuh, lempeng lagi. Udah duduk. Duduk.
Ini enggak, sini aja di depan. Nah, duduk di sini. Ini kok ada keseriusan. Coba bengkokkan lagi, semakin bikin bengkok semakin keras lagi. Tapi kalau gitu ya. Beneran. Dajjal. Tarik napas yang panjang. Terus tarik napas yang panjang. Gitu ya. Ya udah biarin. Mau duduk nanti sampai pulang gini aja, Mak. Takut ya enggak apa-apa. Coba kan mau ini, mau Udah normal fokus lagi. lagi di situ. Normal lagi kan? Udah titik satu. Hah? Atau udah gitu aja? Gini, teman-teman. Aku bagus belum satu kata. Oke, gini dulu. Jum yang tadi pas mau ngebengkokkan gini. Bisa deh. Ada nggak gitu? Ada Jum yang gitu Jum. Ada. Atau yang tadi, atau yang kayak gini. Yang kayak gini pas suruh bengkokkan, coba bengkokkan. Ada apa-apa. Emang gak ada apa-apa, betul nggak? Mau bengkok? Ya udah, tarik napas yang panjang. Tarik napas yang panjang, bagus. Udah, tarik napas yang panjang. Terus, bagus, hebat. Terus, bagus. Tarik napas lagi yang panjang. Terus, semakin. Oh ikutin. Enggak, nggak apa-apa, satu orang aja. Tarik napas yang panjang. Tidur semakin dalam. Ayo. Sekarang bengkokkan sekarang bengkokkan. Kamu kan masih gitu aja. Ayo biar. Di briefing, udah di briefing. Ya udah, kamu nggak mau? Udah gitu aja. Ya. Siap-siap ya. Mau. Gimana estetiknya? Pegangin di belakang. Ya udah, jangan sini pegangin. Oh my god. Nggak boleh dong. Lihat kan tayangan Uyaku ya? Iya. Tahu? Gak bakal suruh curhat kok, enggak. Pingsan. Udah ini. Udah, duduknya yang bagus. Udah bener kan? Udah kan? Ipeng. Coba bengkokin. Semakin bengkok semakin keras. Terus napas yang banyak, liatin dengan saya, liatin. Liatin nih, sini liatin dengan saya. Biar fokus. Jangan. Sampai pulang gini. Siapa namanya? Nabila, coba Nabila tulis, Bu. Tulisnya gini aja, Bu. Udah, ya ini. Nih, fokus ya. Fokus ya. Napas yang banyak. Sangat dalam dan sangat dalam sekali. Semakin dalam, sangat dalam dan sangat dalam. Lupakan sugesti saya tentang tunjuk dan besinya ya. Oke, sekarang tangannya kembali normal dan sehat. Sekarang kamu adalah orang Amerika ya. Udah, diam. Kamu sekarang adalah orang Amerika, lahir di Amerika, besar di Amerika. Bahasa sehari-hari kamu adalah bahasa Inggris. Kenapa yang panjang? Terus. Sekarang tidurnya semakin dalam dan semakin gelap lagi. Sangat dalam dan sangat gelap sekali. Sekarang kamu tidurnya semakin dalam, semakin gelap, sangat dalam dan sangat gelap sekali, sangat nyenyak sekali. Sekarang kamu adalah orang Amerika. Bahasa sehari-hari kamu adalah bahasa Inggris. Kamu besar di Amerika, lahir di Amerika ya. Dan bahasa sehari-hari kamu adalah bahasa Inggris. Lupakan semua tentang bahasa Indonesia. Kamu hanya bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris saja. Hanya bisa berbicara dengan bahasa Inggris saja. Kamu hanya bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris saja. Hanya bisa berbicara dengan bahasa Inggris saja. Lupakan semua tentang bahasa Indonesia.
Dan semua materi, semua pelajaran yang pernah Anda pelajari tentang bahasa Inggris, baik kosakatanya, vokabularinya, dan lain sebagainya, saat Anda ingin berbicara dengan bahasa Inggris, maka bahasa Inggris Anda akan semakin lancar dan semakin bagus, sangat fasih seperti bahasa Anda sehari-hari. Dengan 3 bangun ya, 1, 2, 3 bangun. Mau pulang. Kamu orang mana? Kamu orang mana? Wonosari. Oh, Wonosari. Oh, masih sadar. Kamu pernah tinggal di Amerika? Pernah tinggal di Amerika? Pernah? Oke. Nah, jadi teman-teman, itu tadi, udah kan tunjuknya gue ya? Oh iya, gini-gini. Takut masih ke bawah nanti di... Nih. Gak bisa. Iya, udah bisa. Tuh. Tekan sekali lagi, tekan sekali lagi. Tarik nafas terus, bagus. Tarik nafas. Sekarang tidur semakin dalam. Sangat dalam dan sangat sekali, sangat dalam dan sangat dalam. Diam sih. Ini teman-teman, tadi itu namanya sugesti, dia tinggal di Amerika. Cuman tadi dia tidurnya belum terlalu nyenyak. Makanya tadi saya tanya, pernah tinggal di Amerika nggak? Pernah? Ya nggak pernah nggak? Nggak pernah nggak? Pernah. Hah? Enggak pernah. Pernah nggak? Enggak. Ya maksudnya aslinya dia pernah nggak? Enggak. Aslinya Bandung ya. Saya cabut lagi sugestinya seperti tadi telunjuk Anda, itu kan tadi keras, nah itu kan dicabut lagi. Nah ini dia nggak tidur, dengar apa yang saya omongin, dan kalian ngomong apapun dengar. Kalau saya sugestinya gini, Anda hanya bisa dengar suara saya aja, itu dia akan fokus kepada suara saya aja. Makanya dengan teknik hipnoterapi, Anda bisa belajar sambil tidur, nanti pas bangun langsung bisa. Hah? Oke, sekarang lupakan sugesti saya tentang kamu orang Amerika. Kamu aslinya orang mana? Orang Wonosari lagi ya. Ya nanti kalau kamu punya cita-cita ingin ke Amerika, kamu pastikan dan kamu itu wujudkan. Dan kamu nanti suatu saat bisa ke Amerika dengan jago bahasa Inggris. Tapi khusus sugesti saya tentang bahasa Inggris, kamu akan semakin semangat belajar bahasa Inggrisnya, kamu akan semakin antusias belajar bahasa Inggrisnya, dan kamu katakan kepada diri kamu sendiri, saya harus bisa bahasa Inggris. Ngomong, saya harus bisa bahasa Inggris. Yang kencang. Saya harus bisa bahasa Inggris. Oke, lebih kencang lagi. Saya harus bisa bahasa Inggris. Saya harus mahir bahasa Inggris. Saya harus bisa bahasa Inggris. Saya harus mahir bahasa Inggris. Inilah janji saya. Saya akan belajar sungguh-sungguh sampai lancar, sampai mahir, sampai bisa. Oke, hitungan ketiga kamu bangun ya. 1, 2, 3 bangun. Ngapain tiduran? Hei. Yaudah. Oke, silakan duduk. Ayo udah mau diapain? Oke, siapa namanya? Nabila, kamu senang bahasa Inggris? Senang? Suka? Harus? Kamu pingin sampai seperti apa belajar bahasa Inggris? Jelas pastinya punya cita-cita ya keluar juga gitu. Gimana juga kan bahasa Inggris itu perlu gitu. Dan tentunya ya pengen istilahnya pengen melakukan yang terbaik dan bisa bahasa Inggris maksimal. Oke, siapa temannya dia? Temannya dia yang akrab. Sebelumnya dia kayak gini gak? Pingin bahasa Inggris sebelumnya? Hah? Enggak juga kan? Makanya dengan kita tadi, teman-teman pernah nggak ngerasa benci kepada sesuatu? Tadi kata Teja apa? Kata Teja tadi apa? Pernah nggak kita ngalamin trauma, nggak suka dengan pelajaran, benci dengan pelajaran? Nah, dengan metode hipnoterapi seperti tadi, saya harus bisa lancar bahasa Inggris, saya harus mahir bahasa Inggris, saya harus bisa bahasa Inggris. Dan itu kalau kita pikirannya udah seperti itu, maka insya Allah pasti bisa. Jom yang mau ikut belajar bahasa Inggris? Jom yang ingin bisa bahasa Inggris. Jom yang ingin dapat beasiswa ke luar negeri. Jom. Jom atuh yang lebih tinggi lagi. Aku.
Eli dan Edi, you have beasiswa? Oke, scholarship ya. Cung yang mau? 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 Insya Allah biasanya teman-teman setelah ngikutin program-program bersama Enter. Nah, Enter tuh bekerja sama sekarang sama Kementerian Agama. Kementerian Agama yang menaungi seluruh sekolah kalian yang ada di Kota Cilegon. Jadi Min 1 itu sudah jalan programnya. Dan insya Allah tadinya saya mau membawa anak SD ke sini yang sudah bisa ngobrol bareng sama Eli dan Edi. Cuman takut teman-teman, SD aja udah bisa. Lah saya udah MA. Bisanya cuman apa? Yes or no doang. Terus yes deh gitu kan. Nah, tadinya mau bawa anak Min ke sini, gitu kan, yang udah SD. Dia udah bisa ngobrol sama Eli dan Edi. Keren kan? Itu belajarnya baru sekitar 4 bulan. Kalau Mei, kamu belajar berapa lama? Ada 2 bulan, 3 bulan? Oke. Mei itu aksennya, logatnya, aksen itu logat, itu udah American banget. Belajar hanya hitungan bulan, cuman emang intensif belajarnya kalau di Enter, kalau di kantor Enter, seminggu 5 kali. Nah, Kementerian Agama bekerja sama dengan Enter. Enter itu English Center, kursus bahasa Inggris yang memiliki 49 cabang di seluruh Indonesia. Berdiri di Yogyakarta pada tahun 2009, pertama kali berdirinya itu di Yogyakarta, di Kota Pelajar. Dan kita spesialis mendatangkan pengajar-pengajar bule langsung dari luar negeri. Dan biasanya teman-teman, mereka yang kita ajak ke sini, pengajar-pengajar bule itu memberikan banyak beasiswa, link beasiswa. Bahkan teman-teman ada siswa Enter namanya Elis dulu, Elis perempuan. Dia orang Bandung, ternyata cari kursusan ke Yogyakarta, padahal Enter ada di Bandung. Dia ingin dapat beasiswa ke luar negeri ke Australia. Dia sudah berkali-kali tes nggak lolos, gagal aja. Ternyata setelah kursus di Enter selama 1 bulan, dia ikutan tes lagi. Dia sekarang terima di sudah di Australia, tapi sudah pulang lagi ke Indonesia. Di UPI-nya sekarang dia megang pusat bahasa di UPI. Jadi seluruh yang mahasiswa luar negeri itu dilatih semua sama dia. Jadi sekarang keliling dunia ngajarin orang-orang bahasa Indonesia. Jadi ngajarinnya bukan ngajarin bahasa Inggris, ngajarin orang-orang bule bahasa Indonesia. Kembali kan? Dan mereka pingin tuh. Nah, terus ada lagi namanya si Asep. Nah, kalau si Asep orang pandai hilang. Asep. Oh. Nah, Asep ini. Si Asep ini, punten, secara ekonominya tidak mampu. Ibunya juga sama tukang kulit tani kayak gitu. Dan dia sekolahnya itu putus-putus. Jadi habis SD berhenti, dia sambil kerja, lanjut dari sekolah SMP kayak gitu. Kuliah juga sama kayak gitu. Dia ketemu sama Mr. Jeffrey di Enter. Jeffrey Nicole. Dia ngobrol. Saya bilang, ini si Asep kemana? Gak pernah masuk belajar di Enter. Ternyata si Asep udah ada di Melbourne. Keren gak? Dan dia nikah di situ, coba bayangin. Pulang bawa istri, edan gak? Hanya dengan modal bahasa Inggris bisa kuliah di luar negeri, bisa ngirimin uang ke orang tua sambil kuliah. Karena di luar negeri teman-teman itu kerjanya tidak seperti di Indonesia. Di Indonesia itu kita kalau mau kerja nih, syaratnya banyak banget. Kayak model di negara-negara luar, lulusan SD aja gajinya ada. Di Singapura lulusan SD gaji 7 juta coba ini. Di Singapura. Iya 7 juta. Terus kalau kita ke Hong Kong kemana itu gaji 12 juta, 10 juta, itu cuma lulusan SD. Di Indonesia kita mau kerja, syaratnya banyak banget, benar gak? S1, S2, S-Channel, S-Teler, benar gak? Bisa nyapu, bisa ngepel, terus nggak bisa ngebersihin banjir, banyak banget, gajinya cuma 3 jutaan. Ya kan? Nah, makanya teman-teman dengan memiliki kemampuan bahasa Inggris yang bagus, teman-teman bisa mendapatkan peluang yang lebih terbuka, lebih besar. Cung yang mau dapat karirnya lebih keren. Cung yang mau nanti teman-teman jalan-jalan ke di Paris wae. Kalau di Paris perempatan Cisalak. Ke Paris beneran. Bisa. Contoh yang tadi banyak si Asep itu. Bayangin. Bangga gak ibunya?
Dan gak pakai duit kuliahnya, pas malah bisa ngirimin duit. Cung yang mau syaratnya berarti bisa apa? Bahasa Inggris. Cung yang mau bisa bahasa Inggris, Cung. Cung. Nah, karena ini lagi ada program sama Kementerian Agama, biayanya disubsidi. Kalau teman-teman, kamu bayarnya itu berapa? Yang kecil itu. Ambil program apa? Intensif aja, intensif berapa bayarnya? Intensif 4 juta bayarnya. Hanya 2 bulan. Kebayang? Baik, kamu ngambil program apa di atasnya? Intensif juga ya? Sama biayanya. Biayanya 4 juta. Sekarang teman-teman, ini ada program dengan Kementerian Agama. Tadinya Enter nawarin ke Kementerian Agama itu 600.000. Udah disubsidi banget. Sama Kementerian Agama disubsidi lagi. Bayarnya hanya 250.000 aja. Ada yang mau? Mumpung ada kesempatan. Dari 4 juta jadi 250.000. Cung yang mau? Cung yang mau ngacung dulu. Yang ngacung dulu, yang mau Cung. Mau? Cung yang mau? Baik dari 4 juta. Dan teman-teman, setelah belajar di sini, di MAN, belajarnya hanya 1-2 tahun aja. Kenapa dibikinnya agak lama? Karena kan terputus-putus programnya. Karena nggak mungkin belajarnya seminggu 5 kali. Nanti belajarnya sekitar seminggu 2 kali aja. Ya, nanti teman-teman setelah belajar di sini di MAN, teman-teman bisa, contoh nih, ini kelas berapa? 11 kelas 10, 11 atau 11, 12 Sarwa Gelona? 11. Oke, nah sekarang teman-teman anggaplah belajar 1 tahun di sini di madrasah atau 2 tahun di madrasah. Teman-teman nanti misalkan mau kerja, mau kuliah, ya, lupa lagi atau kurang lancar, itu bisa ikut lagi kursus di seluruh kantor cabang Enter se-Indonesia, tidak dikenakan biaya apapun lagi alias gratis. Keren gak? Ini mumpung disubsidi sama Kementerian Agama. Mau? Cung yang mau? Saya mau coba. Mau Cung yang mau Cung? Jangan coba-coba. Beneran serius nih, kalau mau nanti teman-teman diajukan subsidinya. Ayo. Bayarnya hanya 250.000. Ya, itu nanti teman-teman bayarnya per bulan hanya 250.000. Belajarnya cukup 1-2 tahun aja. Setelah itu, tahun ketiga, tahun berikutnya teman-teman gak usah bayar kalau belum bisa. Paham? Paham nggak? Terus Pak, gimana nanti kalau misalkan saya di tengah jalan ada kendala, orang tua nggak bisa bayar, ini itu nggak usah dipikirin. Nanti saya ngomong lagi ke Kementerian Agama suruh ditambah subsidinya. Mau? Boleh. Cung yang mau angkat tangan. Boleh guys. Serius nih? Serius. Karena yang dari 700 orang yang dipilih cuma segini. Iya. Benar nggak? Benar. Dari 700, di sini 700 kan siswanya? Ya nggak? 700 dan 600? Iya kan? Sekitar 700-an yang dipilih cuma segini. Berarti kalian beruntung atau beruntung banget? Cung yang mau? Oke, teman-teman yang mau silahkan isi formulirnya. Nanti saya setelah ini koordinasi sama pihak kepala sekolah. Kebetulan ada Pak Haji Hardi, beliau dari Departemen Agamanya langsung datang ke sini mewakili. Nah, insya Allah nanti teman-teman yang setelah ngisi formulir pendaftaran nanti tinggal ngobrol ke orang tuanya. Kalau ada kendala bla 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 dan sebagainya, teman-teman sampaikan. Pokoknya yang hadir di sini Bapak usahakan apapun kendalanya, dengerin. Teman-teman yang hadir di sini, yang ada di ruangan ini, sekitar berapa orang ini? Ya anggaplah sekitar 50-an ada? Berarti dari 700 orang sekian, Bapak pastikan apapun kendalanya, yang penting kaliannya mau aja. Mau punya cita-cita yang tinggi, mau punya pengalaman yang tinggi, mau punya wawasan yang luas ke dunia internasional, itu kalau kaliannya mau, apapun kendalanya, insya Allah Bapak bantu. Siap? Yang penting kaliannya mau. Pak, orang tua saya kayak gini, bla bla bla. Pak, orang tua saya kayak gini, Pak, guru saya kayak gini. Pak, saya nggak punya bensin, Pak, saya bla bla dan sebagainya. Nanti teman-teman ngomong, insya Allah semaksimal mungkin Bapak bantu. Siap? Siap. Pak, nanti di pertengahan jalan ibu saya bangun, bapak saya bangun, insya Allah enggak. Rajin sholat duha ya. Siap. Nah, pokoknya insya Allah nanti apapun kendalanya, yang penting kaliannya mau, nanti insya Allah bapak bantu. Siap? Siap. Mau? Oke, daripada Anda harus membayar 4 juta di Enter. Itu Anda baru belajar beberapa bulan nih, Dan? 2 bulan tuh, 2 bulan udah bisa ngobrol sama bule. Ya nggak? Nanti dia suruh bayar lagi, iya kan?
Kamu nanti enter bayar lagi kan? Sampai berapa lama nggak bayarnya? Tuh sampai seumur hidup nggak bayar lagi. Ya nggak? Karena di enter tuh cukup 1 kali bayar. Nah, teman-teman mumpung ini disubsidi tadi kata bapak. Sama departemen agama bayarnya cuma 250.000. Kesempatan yang benar-benar langka. Ya nggak? Dan ini programnya hanya di sekolah-sekolah negeri yang berada di bawah naungan Departemen Agama Kota Cilegon aja. Yang lain enggak? Emangnya dua-dua. Siap? Mau? Jom yang mau, jom. Jom. Aku mau. Aku mau. I want. I need 2 gope. Bawa balpen kan? Dikumpulin. Boleh yang ini yang enggak boleh ngambil balpen karena harus dikumpulkan sekarang. Kita data dulu sekarang karena nanti kita insya Allah selama 1 minggu kita akan evaluasi siapa yang punya kendala-kendala, ngomong sama bapak ya. Oke, siap. Pak, saya orang tua nggak sanggup 250.000, sanggupnya 1 juta sebulan. Oke, nggak apa-apa. Oke, siap. Oke banget 1 juta. Oke, atau siap. misalkan Pak, Amin. orang tua saya sanggupnya hanya 100.000 seminggu, tapi jangan ngomong ke teman-teman yang lain, nanti ngomong sama bapak. Insya Allah sisanya ditambahin. Paham? Yang penting kaliannya mau.